Baik, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu akan menjelaskan materi pertemuan kelima ya, matematika dasar. Jadi pertemuan kelima itu kita ada materi fungsi, masih tentang fungsi ya. Nih, fungsi lanjutan kedua. Judulnya itu kalau di Simponi ya, kalau kalian buka materi. Nah, jadi di fungsi lanjutan kedua ini kita masih membahas tentang fungsi, yaitu fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu bentuknya ya ada cirinya ada kuadrat ya, ada pangkat 2 di dalam fungsinya. Seperti ini, A2x kuadrat plus A1x plus A0. Atau bisa juga disederhanakan AX kuadrat plus BX plus C ya. Jadi koefisiennya misalkan A, B, dan C seperti itu. Sama aja. Yang penting intinya kalau fungsi kuadrat dia ada pangkat 2 atau kuadratnya di dalam fungsinya itu. Ada X kuadrat ini. Inilah yang mencirikan dia fungsi kuadrat. Nah, di dalam fungsi kuadrat nanti kita akan membahas tentang bagian-bagian dari fungsi kuadrat, yaitu ada vertex, ya. Vertex ini sama kayak, jadi fungsi kuadrat itu kayak parabola ya, kayak kurva, gambarnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi nanti ada vertex. Vertex itu sama aja dengan titik puncak dari parabola ini, dari kurva ini ya. Nah, titik puncaknya itu ya di titik ini ya. Kalau dilihat ini ada 3 titik, yang di tengah-tengah yang puncaknya ini yang paling tinggi itulah vertex istilahnya. Selanjutnya yang kedua ada sumbu simetri. Sumbu simetri itu garis yang membagi parabola menjadi dua bagian yang sama. Sumbu simetri itu jadi suatu garis ya, seperti ini. Nah, ini sumbu simetri. X sama dengan 5/2 ya. Dia memotong sumbu X ini, jadi persamaannya pasti X sama dengan seperti itu. Kalau parabolanya bentuknya seperti ini. Terus yang ketiga, bagian tiga ada titik potong dengan sumbu X. Yang keempatnya titik potong dengan sumbu Y. Ya, jadi dari suatu bentuk contoh bentuk fungsi kuadrat seperti ini, kurvanya dia pasti memotong sumbu X ini, ada 2 titik ini, titik merah ini, memotong sumbu Y, nah di sini. Di 0,-6 ya titik koordinatnya. Kalau memotong sumbu X dia 2,0, 3,0. Jadi nanti dari fungsi kuadrat kita bisa tentukan titik potong dengan sumbu X dan titik potongnya dengan sumbu Y. Si fungsi kuadrat ini atau parabola ini. Oke, itu tentang fungsi kuadrat ya. Jadi nanti kalian bisa memahami bagian-bagiannya tadi, bisa menentukan verteksnya, titik puncak, terus bisa menentukan sumbu simetri, dan titik potongnya dengan sumbu X dan sumbu Y. Sehingga nanti tujuannya bisa menggambarkan si fungsi kuadrat. Nah, contohnya di contoh 421 ini, ya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 5x min 6, tentukan verteks, sumbu simetri, titik potong, sumbu X dan Y. Ya, jadi kalau bagian-bagian ini atau bagian dari suatu fungsi kuadrat ini kita tentukan, jadi dengan mudah kita dapat menggambarkan si fungsi kuadratnya itu seperti itu, ya. Nah, selain itu, fungsi kuadrat ini kita bisa menentukan yang namanya faktor, faktornya ya, faktor dari persamaan kuadrat atau fungsi kuadrat ini. Kalau dia faktornya berarti kita buat jadi persamaan si fungsi kuadratnya, yaitu sama dengan nol. Nah, caranya bagaimana menentukan faktor? Faktor itu tidak lain adalah bentuk perkalian dari si bentuk persamaan kuadrat ini. Seperti ini. X kuadrat plus X min 6. Ya. Jadi kita buat perkalian dua dua bagian seperti ini ya. X kuadrat itu X dikali X. Jadi dua kelompok ada dua tanda kurung seperti ini kita buat X kuadrat kan X kali X.
Nah, selanjutnya kita masukkan angka X dikurang berapa atau ditambah berapa, yang satunya juga X ditambah berapa, X kurang berapa. Caranya kita lihat aja angka di ujung ini min 6. Min 6 itu, oh salah ya ini ya. Ini, ini seharusnya min 4X ya. Salah. Min 4X min 12 sesuai dengan yang di atas ya. Ini soalnya. X kuadrat min 4X min 12. Jadi, X kuadrat itu X kali X. Jadi awalnya seperti ini. Ya. Nah, kita buat dulu seperti ini. Jadi tinggal nanti kita tambahkan dengan suatu angka. Nah, X kuadrat itu X dengan X ya. Kita buat kurung dulu 2. Gitu cara memfaktorkan. Terus lagi, nah mau kita tambah atau kurang berapa si X ini. Caranya lihat ini, min 12. Min 12 sama min 4. Jadi min 12 itu adalah hasil kali. Kalau min 4 ini hasil jumlah. Caranya kita cari dua angka yang hasil kalinya min 12, hasil jumlahnya min 4. 12 itu kan 6 dengan 2 ya. Ini minus. Berarti 6 dengan 2 kita tulis dulu. Nah, tinggal kita masukkan tandanya. Tandanya. 12 sudah sesuai nih, 12. Min di 6-nya apa di 2-nya? Karena kan dikalikan itu hasilnya minus kalau dia satu plus satu min. Nah, sekarang yang benarnya plus 6, di sini min 2, atau kebalikannya, min 6 plus 2. Caranya bagaimana? Kita lihat min 4 ya. Min 4 ini nanti hasil jumlah dari si 6 dengan min 2 yang kita pasangkan tadi. Dia harus crop juga. Ya, benar nggak kalau ditambahin 6 dengan min 2 itu hasilnya min 4? Oh, salah ya. 6 tambah min 2 itu 4. Plus 4. Positif 4, bukan min 4. Berarti kita kebalik nih tandanya. Di sini min, di sini plus. Itu cara memaktorkan ya. Jadi kalau dikalikan dia benar, min 12, min 6 kali 2. Kalau tambahkan, min 6 tambah 2, dia min 4. Itu cara gampang untuk memaktorkan si bentuk persamaan kuadrat. Ya, jadi setelah kita faktorkan, nanti tinggal kita tentukan si X-nya. Jadi kalau X kurang 6 dan X plus 2 ini sama dengan 0 ya, samaannya tadi. Nah, tinggal kita tentukan saja X-nya. X kurang 6 sama dengan 0. Atau X plus 2 sama dengan 0. Jadi kalau X kurang 6 sama dengan 0, artinya X-nya 6. X yang pertama. Betul kan? 6 kurang 6, 0. X yang kedua, berapa tambah 2 sama dengan 0? Tentunya min 2 ya. Lawan dari 2 ya, min 2. Sama kayak tadi min 6 lawannya 6. Hasilnya 0 kalau dijumlahin. Berarti X satunya 6, X 2-nya min 2. Itulah akarnya istilahnya. Kalau yang kita pecah menjadi dua komponen yang tadi faktornya, kalau kita tentukan si X-nya ada 2, X1 dan X2 itu adalah akarnya. Nah, itulah ciri persamaan kuadrat. Ya, kita bisa menentukan namanya faktornya dan akar-akarnya. Oke ya, fungsi kuadrat. Satu lagi di materi ini ada fungsi pangkat tinggi. Fungsi pangkat tinggi ini maksudnya polinomial derajat 3 atau lebih. Jadi fungsi yang pangkat tertingginya atau derajatnya itu 3 atau lebih. Kalau kuadrat kan 2, jelas ya pangkat tertingginya. Kalau pangkat tinggi itu kalau sudah pangkatnya 3 atau lebih dari 3, maka disebut fungsi pangkat tinggi. Nah, kita bisa memfaktorkannya juga, mencari akarnya sama kayak fungsi kuadrat ya. Tapi tentunya jauh lebih sulit dari yang bentuk fungsi kuadrat. Oke, mungkin untuk yang fungsi pangkat tinggi nanti di kelas Ibu akan jelaskan biar lebih paham ya. Oke. Nah, di sini juga ada cara menggambarkannya untuk fungsi pangkat tinggi. Seperti itu. Bu rasa ini nanti Ibu akan lanjutkan saat kita tetap muka di kelas. Nah, untuk pertemuan 5 ini sudah Ibu janjikan kemarin waktu pertemuan 4 di kelas ya, bahwa Ibu akan memberikan tugas. Jadi tugasnya itu tugas satu ya, bagian dari tugas satu di sini penekanannya untuk subjek PMK 3 yaitu kalian mengerti, memahami tentang koordinat sama tentang garis.
Jadi di sini Ibu punya soal, di sini ada koordinat dua pasang, 2,0 dan 4,5. Pasangan pertama ya, koordinat pertama A, yang B min 3, min 2 dan 3,3. Nah, selanjutnya kalian tentukan dua soal ini. Tentukan jarak masing-masing koordinat dan titik tengahnya. Jadi cari jaraknya, jarak antara titik 2,0 dan 4,5 ini. Yang B juga kalian tentukan, sama titik tengah. Titik tengah itu antara dua titik ini, tengah-tengahnya berapa, titik koordinat berapa. Nah, itu di materi koordinat ya. Mana ya? Kuliah kedua ya. Kalian lihat nanti eh, jarak antara dua buah titik. Nah, kalian gunakanlah nanti rumusnya ini. Nah, ini ada contohnya ya. Jadi kalian cari dulu delta X, delta Y, dikurangi si X-nya, 2 kurang min 4 gitu ya. 1 kurang 3 delta Y itu. Jangan lupa nanti dikuadratkan hasil kurangannya. Seperti ini contohnya ya, di kuliah kedua materinya. Cari aja di materi koordinat. Setelah delta X dan delta Y kalian dapat, dikuadratin, jangan lupa cari jarak. Jaraknya itu rumusnya yang delta X kuadrat, delta Y kuadrat tadi ditambahkan, terus diakarkan. Itulah jarak. Seperti itu. Ya, ini contohnya. Dan bisa ya dipahami ya cara mengerjakannya. Sama satu lagi titik tengah. Titik tengah rumusnya ini. Jadi tinggal ditambah saja masing-masing X-nya dibagi dua, koma. Titik tengah itu koordinat ya. Jadi ada X-nya, ada Y-nya. Sepasang dia. Untuk Y-nya nanti kalian tambahkan bagi dua. Itulah titik tengahnya. Seperti itu ya. Jadi kembali ke tugas tadi. Koordinat ini sepasang ini A dengan B kalian cari jaraknya pakai rumus tadi H ya. H-nya berapa, B-nya berapa untuk H-nya sama titik tengah. Titik tengah tadi apa? Ada dua apa? Dua yang harus kalian tentukan ya. Dari X-nya dan dari Y-nya. Tambahkan X-nya 2 tambah 4 terus hasilnya dibagi 2. Untuk Y-nya 0 tambah 5 gitu ya, terus dibagi 2 seperti itu. Itu titik tengah yang A. Yang B sama nanti seperti itu ya. X-nya sama-sama ditambahin bagi 2, Y-nya sama-sama ditambahin bagi 2, terus dia jadi sepasang yang namanya titik koordinat, yaitu titik tengah. Oke, nomor satu. Nomor dua itu kalian diminta menggambarkan si titik di A, yang A ya, sepasang koordinat yang di A sama yang B. Kalian gambarkan bidang koordinat, terus kalian gambarkan titiknya. 2,0 itu di mana? Di bidang koordinat, ya. Itu digambarkan serapi mungkin ya, pakai penggaris, pakai pensil, boleh, asal nanti jelas waktu digambar, di foto ya. Nanti digambarkan titiknya 2,0, 4,5 itu di mana, nanti kalian hubungkan. Kan buat garis nih. Dua titik yang dihubungkan kan jadi garis. Jadi titik 2,0 sama titik 4,5 kalian titik dulu atau gambar dulu titiknya. Nanti dari dua titik itu dihubungkan pakai garis, itulah garisnya. Sama untuk yang B juga. Gambarkan dulu titik yang pertama min 3 min 2, titik yang kedua 3,3, terus dua titik ini dihubungkan jadilah garis. Apakah selesai sampai situ? Ada satu lagi pertanyaan Ibu, tentukan persamaan garisnya. Jadi, tentukan si persamaan garis dari A dan B yang kalian sudah gambar garisnya tadi. Nah, untuk persamaan garis, kalian lihat fungsi lanjutan satu ya, materi fungsi lanjutan satu ini. Di sini ada cara menggambarkan garis, koefisien arah, yang melalui dua titik ya. Nah, seperti ini, contoh 417. Ya, contoh 417. Cara menentukan persamaan garisnya seperti ini. Gunakanlah rumus ini. Y sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 kurang Y1 dikali X min X1 tambah Y1. Ya, tinggal masukkan aja. Ini X1, Y1. Ini X2, Y2. Ya, tinggal masukkan angka-angkanya. Jangan salah, jangan keliru masukin angkanya. Y2 kurang Y1. Y2 mana? 2. Y1 4. 2 kurang 4. Dibagi X2 kurang X1. 5 kurang min 3. Ya, seperti itu. Dikali X kurang X1. Nah, kalau X ini jangan diganti ya, tetap X. X1-nya ganti, Y1 ganti. Y ini juga jangan diganti. Nah, terus ini kalian sederhanakan sesuai konsep matematika ya. 2 kurang 4 min 1, 5 tambah 3 8. Min 1. 2 kurang 4 min 2 ya.
min 2 per 8. Dikecilin jadi min 1 per 4. Terus ini kita tulis saja. Terus ini dibuka kurung. Min seperempat kali X plus 3 plus 4. Ya, seperti itu. Oh, ini ditambahin dulu ya. Iya, ini min seperempat X min 13. Min seperempat X 3 per 4 ditambah 4. X min 13. Ya, ini disederhanakan ya. Ini 16 per 4. 16 per 4 ditambah 3 per 4. 13 per 4. Iya. Ini sebenarnya panjang ya jalannya ini. Cuman yang disimpulkan. 4 ini dibuat jadi 16 per 4 ini. 16 per 4. Mana ya pakai equation ini ya. 4 itu jadi 16 per 4. Nah, buat seperti ini aja ya. Supaya bisa ditambahkan dengan seperempat kali 3 ini kan 3 per 4. 3 per 4 bisa baru ditambahkan 16 per 4. Tapi ada min ini ya, min 3 per 4. Min 3 per 4 ditambah 16 per 4, min 13 per 4. Nah, seperempatnya dikeluarin lagi. Seperti itu, dimodifikasi ya. Jadi dia bentuk akhirnya nanti seperti ini. Ya, pokoknya disederhanakan sampai dia tidak bisa lagi disederhanakan. Itulah cara persamaan menentukan persamaan garis untuk soal yang kedua. Ya, pakai rumus yang ini tadi. Yang fungsi lanjutan satu ya, fungsi lanjutan satu materi. Nih, nah gambarnya kan sudah tadi kan di awal ya, dua titik kalian hubungkan jadi garis. Bu rasa itu saja untuk tugas satunya. Mudah-mudahan dipahami ya sama materi fungsi yang kedua dan lanjutan dua itu juga ada fungsi kuadrat sama fungsi pangkat tinggi. Nanti dipahami kembali. Pertemuan hari Sabtu kita akan bahas kembali. Jangan lupa tugas satunya Ibu akan siapkan diskon untuk kalian bisa upload ya dalam bentuk file PDF nanti diuploadkan. Oke, itu saja. Terima kasih. Selamat mengerjakan.